Halo guys, hari ini aku mau ke Genting dan ini udah di bandaranya. So, let's follow. Dan akhirnya kita udah sampai di KL Airport. Antriannya ya bisa dibilang panjang banget sih ini. Dan ini Gladys, teman aku selama beberapa hari ke depan di Genting. Nah, ini adalah keadaan yang ada di KL Airport. Sekarang lagi di perjalanan ke tempat makan di KL karena udah lapar banget itu ya kan. Nah, sekarang kami lagi nunggu makanan. Saking gabutnya ini lagi buat story di Instagram. Jadi kalau misalnya kalian nengok story kami nih ya di Instagram, pasti kalian lihat deh story-story yang gabutnya luar biasa gitu ya. Ini agak lama sih ya makanannya ya. Jadi ini pesanannya udah dateng. Temen aku pesen nasi babi dan aku pesennya mie ya, mie biasa lah, mie ramen. Ini lagi makan tapi malah di videoin sama temen aku ya kan, aduh ya ampun. Aduh, oke kita lanjut. Ini udah finish ya, udah selesai makan kitanya. Ini udah sampai di hotelnya ya, jadi udah sampai di Genting. Kita bakal pergi ke resepsionis untuk check-in. Setelah proses check-innya udah selesai, ini udah dapet kamar dan ya kita langsung ke kamarnya sekarang. Good morning. Nah, ini adalah hari kedua aku di Genting ya. Sebenarnya ini kan aku mau ganti kamar karena kan kemarin kamarnya udah habis ya kan. Jadi ini mau ganti kamar, prosesnya lama banget. Ini udah selesai ganti kamar dan akhirnya sekarang kita mau cari makan untuk makan siang. Kita keliling-keliling dan ya foto-foto lah ya, story-story gitu. Sampai di tempat makan kita ya pesan makan seperti biasa, menunggu antrian. Berhubung kartu kita nggak ada internet, akhirnya kita memutuskan untuk beli kuota dulu. Ini kita ke tempatnya. Nah, ini dia. Setelahnya kita baru keliling-keliling lagi ya ke tempat wisata lah ya, dibilangnya gitu. Ini tempatnya rame banget sama orang ya, sama turis-turis, banyak pengunjung. Ini ya seperti biasa foto-foto dan lain sebagainya di sini. Ini tempatnya dingin banget guys, kabutnya tebel banget. Hari ketiganya kita cari sarapan, tapi sarapannya itu di McDonald. Ini lagi hitung-hitung uang receh ya kan. Terus ini antri untuk pesanan. Sorenya kita jalan-jalan, terus kayaknya bakal makan durian ya kan. Ini kita pergi ke tempat duriannya. Rasanya pahit, ada yang rasa pahit, ada yang manis. Malamnya lanjut keliling-keliling di sekitar apa ya namanya ya? Ya sekitar tempat inilah ya kan. Terus ya bener-bener rame banget gitu ya. Sama turis-turis, mungkin sama orang lokal juga ada.
Ini mereka juga ada yang foto-foto. Nah, di sini tiap malam bakal ada namanya penurunan salju. Tapi ya gimana ya bilangnya ya, ini kayak bukan salju sih, ini lebih tepatnya busa ya. Ya istilahnya salju buatan lah. Ini mereka bakal ngumpul di pusatnya gitu, di tempat penurunan saljunya tiap malam. Itu kayak ada jadwalnya gitu. Jadi mereka juga rame-rame datang di sini untuk rayain momen sambil foto-foto kayak aku ini nih. Jadi tempat makannya gitu, ada live musiknya juga. Ini aku bakal turun balik ke kamar. Siap-siap untuk bersihin muka. Habis itu kita tidur deh. Besok paginya keluar terus lihat-lihat di tempat ini. Ini tempatnya cute banget. Tapi bonekanya kalau disentuh keras sih. Mampir di Hilltop, kita belanja ya, beli oleh-oleh gitu. Terus mampir juga di Riko ya, belanja anting-anting. Lanjut ke bioskop. Jadi di Genting ini ada bioskop juga. Nah, jadi ini lagi milih tempat duduknya mau di mana. Lumayan juga sih harga tiketnya. Terus udah pesen, dapat snack 2 untuk 2 orang. Lanjut kita ke dalam bioskopnya. Ya, kira-kira suasana bioskopnya seperti ini, luas juga ya. Jadi ini juga ada penomoran di setiap kursinya, sama lah seperti bioskop yang ada di Indonesia juga. Terus ini kita bakal cari tempat duduk ya, sesuai dengan nomor. Nih, kita udah duduk. Sorenya kita makan Korean food. Oke, selamat malam untuk hari ini. Good morning. Yes, dan ini udah pagi. Kita lanjut cari makan siang sih sebenarnya ya, karena kita jarang sarapan. Ini kita di tempat kayak apa sih namanya ya? Kayak tempat makan dimsum, tapi bukan dimsum juga sih sebenarnya ya. Jadi ini kayak ada Chinese food gitu, dan ini adalah restoran non halal ya, jadi semuanya serba babi. Jadi ini lagi-lagi milih-milih menu, lihat menu, biar kedepannya kalian juga ada referensi untuk makan di sini. Jadi cara pesan makanan di sini tuh biasanya bakal dikasih buku menu, sama bakal dikasih 1 kertas buat kalian milih menu mana yang kalian mau. Terus nanti kalian checklist. Pelayannya bakal datang untuk lihat apa yang kita order di kertas checklistan kita. Nah, nanti makanannya bakal diantar. Terus ini aku lagi makan, gak tahu ya namanya apa. Jadi itu makannya itu pakai saus merah gitu, ada rasa pedas, manis dikit, tapi lebih dominan ke strongnya cabai gitu, tapi nggak strong banget sih. Terus ini ya maklum orang Indonesia ya kan, jadi makan cabainya pasti bakal banyak biar ada rasa gitu.
Karena makannya cuma berdua, ini tuh rasanya udah kenyang banget ya. Dia pesen kayak 6 page, nggak tahu namanya apa, sama 9 page. Terus tambah lagi nasi goreng, tambah lagi 4 page, nggak tahu apa sih, popia gitu kayak bentuknya gitu. Jadi benar-benar nggak habis gitu, dan sayang banget. Terus kita lanjut pesan tiket. Jadi ini bakal mesen tiket untuk 2 orang. 1 orang harganya 170 ringgit. Ya ini bener-bener mahal banget. Ini kita bakal masuk ke dalam. Jadi ini di Skyward. Jadi di sini tuh kayak bakal banyak permainan yang bisa kita mainin secara gratis karena kita udah pesen tiketnya tadi kan. Nah, jadi kita bakal main apa aja terserah deh. Jadi tempat ini tuh buka dari pukul 11 siang sampai jam 6 sore. Jadi main permainannya terserah. Nah, di sini tuh mainnya tuh harus ngantri gitu ya. Biasalah harus ngantri kan. Terus ini ada mainan puter-puter. Ini mainnya puter-puter gitu. Jadi mainnya sebenarnya simpel-simpel ya. Karena kalau misalnya main yang kayak ekstrim gitu juga takutnya nanti bakal oyong alias pushing ya kan. Jadi mainnya yang simpel-simpel aja, jangan yang ekstrim banget. Kalau di sini aku lebih saranin kalian download aplikasi Genting, karena kalau misalnya kalian udah ada aplikasi itu kalian bakal main permainannya lebih gimana ya, lebih enak sih, karena kalian bakal antri di jalur yang menggunakan scan. Nah, dia kalian bakal ngantri tuh scan doang, habis itu masuk lebih cepat daripada antrian yang biasa. Nah, masuk di sini kita bakal dikasih kayak kacamata hitam. Itu nanti kita bakal kayak diajak muter-muter gitu pakai entah apa sih namanya pakai kayak tempat gitulah, kita duduk di situ nanti kayak puter-puter, terus kita lihat kayak yang aku lihat sekarang ini gitu, tapi kita pakai kacamata 3D gitu, kayak seakan-akan kita nih yang kena nih. Masuk di museumnya kita langsung ditampilkan ya patung gitu, dinosaurus ya kalau nggak salah. Ini ada patung emoticon yang sering dipakai di chat WA atau chat mana. Terus dikasih pembelajaran juga tentang, ya aku juga nggak ngerti sini tentang apa, tapi ya tentang pembelajaran juga nih kayaknya. Terus siap makin masuk ke dalam itu kita bakal antri karena ya budaya antri lah ya. Nah, ini adalah penampakan yang ada di dalamnya. Ini tuh kayak kita harus masuk ke lorongnya lagi baru kita jumpa sama yang permainannya. Ini permainannya tuh kayak nembak-nembak gitu. Kita bakal nembak ke layar, terus nanti kita bakal dapat poin. Ini kita udah keluar dan luarnya tuh seperti ini, kayak museum gitu kan. Nah, lanjut ke permainan berikutnya. Ini vibes-nya itu kayak luar angkasa tapi lebih ke teknologi gitu ya. Nah, ini bakal dijelasin sama orangnya. Aku gak terlalu paham juga sih sebenarnya. The ESD team has made critical advancements in human-alien hybrid technologies. The development of the Star Tower launches of any suspect activity in the Minister has over anesthesia. Got it! This is the perfect opportunity for you to experience firsthand what. Nah, jadi sebelum masuk ke ruangan kita bakal dikasih lihat tutorial cara memakai sabuk pengaman. Ini udah sampai ke dalamnya, kayak benar-benar luas banget dan bisa muat banyak banget orang. Dia bakal naik ke atas terus nampilin layar. Keluar dari tempatnya bakal disuguhi kayak souvenir-souvenir. Tuh, cantik-cantik, lucu-lucu. Terus keluar deh dari sini ke depan. Ini tumben ya kan, kayak sore-sore udah ada salju. Ini kayak kalau nggak salah udah jam 6-an gitu deh. Nah, ini tuh kayak tanggal 31 malam tahun barunya gitu. Ini tuh kayak ditampilin kayak apa sih namanya, Disney gitu, nggak tahu deh namanya apa ya. Itu kayak rame banget sumpah, kayak semua orang tuh di sini gitu, kayak kumpulnya tuh di sini gitu.
Nah terus yaudah kan, terus jalan-jalan bentar, keliling-keliling lihat kayak rame banget. Terus ini udah mulai kayak DJ gitu, kayak udah mau jam 10-an gitu, jam 11-an gitu lah kira-kira ya. Tuh rame banget kan. Nih semua orang pada pakai flash HP-nya untuk konser. Ini masih on point matanya karena mikir bentar lagi jam 12 gitu kan. Nih semua orang pada ikut nyanyi juga, ngevideoin juga dan lain sebagainya. Terus nggak terasa nih kayaknya nih bentar lagi jam 12. Nih kayaknya bakal ada, bukan petasan ya, di sini nggak ada petasan soalnya. Dia bakal kayak ngetampilin DJ-nya, terus kayak metasin apa sih namanya tuh, kayak kertas-kertas punya gitu. Nah kayak gitu deh. Jadi hitungan dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Happy New Year. Now, jadi ini ikutan joget juga kayak orang-orang ya. Terus baliknya beli minum deh. Dan yap, ini adalah pagi harinya, kita cari makanan untuk makan siang. Kita duduk di sini. Setelah makan kita lanjut naik kereta gantung ini ya. Jadi kita lagi pemesanan tiketnya. Harganya 20 pulang pergi. Nah ini antri juga ya, kita di bagian C. Oke, kita antri lagi. Ini antriannya lumayan ya. Nah ini udah di dalam kereta gantungnya. Jadi kereta gantung itu muatnya itu ada 8 orang gitu ya sekali jalan. Terus ini pemandangannya, oke, so funny. Kalau dilihat ke bawah gitu kayak agak-agak gimana gitu ya, kayak lihat mobil-mobilan kecil gitu. Kita turun naik eskalator. Jadi kita bakal ke Chinsui. Aku nggak tahu pronunciation-nya gimana. Jadi ini tuh kayak tempat vihara gitu. Harus ngelewatin kayaknya banyak sih, 8 eskalator gitu. Setelah sampai kita bakal dikasih pemandangan yang seperti ini. Tuh. Ini kayaknya ada menceritakan tentang sejarah juga. Karena ini gak ada tour guide-nya, jadi aku gak bisa ngejelasin detail tentang gambar atau patung yang ada di sini. Tapi ini tuh kayaknya ya, ini tuh kayaknya tentang hukum karma gitu. Kalau kita ada salah di dunia, itu kayaknya di akhirat itu hukumannya ya kayak gini, kayak yang di patung ini gitu. Karena di setiap patungnya itu ada penjelasan mengenai hukuman-hukuman yang mereka lalui gitu ya. Nah ini misalnya aku kayak kurang paham juga bahasa Mandarin ya, jadi bisa dibaca sendiri.
So, let's move. Ini kita bakal ke tempat jualan gitu ya, kayak jual makanan, souvenir, dan lain sebagainya. Ini kan udah kayak haus banget gitu ya kan, jadi kita bakal cari minum sih harusnya, atau es krim. Nah, jadi kita jumpa sama Yoyo. Ini kita bakal beli es krim dan minuman. Kita santri dulu. Terus ini kita bayar, habis itu kita bakal nunggu antrian pengambilan. Nah, ini dia minumnya. Kita cek dulu ya, aku beli rasa strawberry. Terus ini kita beli gelang couple, tapi gelangnya itu yang ada show-nya gitu. Nah, aku show-nya ular dan dia show-nya tikus. Ketemu sama kucing. Kucingnya lucu banget. Ini kita balik dulu ke hotel, jadi ini di scan, habis itu baru bisa masuk. Terus sorenya aku ngemil ini. Nah, this is a last day, kita bakal balik ke Medan. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke bandara. Ini udah di bandara KL. Terus ini kita bakal masuk ke dalam. Kita bakal check in sama taruh koper. Nah, ini naik kereta api ke bandaranya. Ternyata kita kena delay sekitar 30 menitan atau 40 menitan gitu. Jadi kita harus nunggu. Oke, sekian dulu perjalanannya. See you next time.